Investasi. Berikut adalah ulasan pasar selama sepekan terakhir. Zona Amerika. Sesuai ekspektasi, The Fed menahan suku bunga acuan pada pertemuan di bulan September, tapi masih mengindikasikan ada kenaikan suku bunga satu kali lagi di sisa tahun 2023. Sedangkan untuk tahun 2024, proyeksi penurunan suku bunga acuan hanya terjadi sebanyak 2 kali. Pertumbuhan ekonomi untuk tahun 2023 diproyeksi tumbuh 2,1% year on year, sedangkan tahun 2024 tumbuh 1,5% year on year. Data final pertumbuhan kuartal 2 akan dirilis pekan ini, diprediksi tumbuh 2,2% annualized, versus data yang kedua yang menyebutkan tumbuh 2,1% annualized, serta diproyeksikan lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan kuartal 1 yang tumbuh 2% annualized. Data pertumbuhan personal bulan Agustus akan dirilis pekan ini. Pendapatan personal diprediksi tumbuh 0,4% month on month versus 0,2% month on month bulan Juli. Sedangkan pengeluaran personal diprediksi tumbuh 0,5% month on month versus 0,8% month on month bulan Juli. Zona Asia. Suku bunga acuan Cina untuk bulan September tidak ada perubahan. Untuk 5 tahun tetap berada di level 4,2%, sedangkan 1 tahun tetap berada di level 3,45%. Zona Indonesia. Bank Indonesia sesuai ekspektasi menahan suku bunga acuan di level 5,75%. Kebijakan moneter saat ini cukup untuk mengendalikan inflasi tahun ini dan tahun depan. Target inflasi akan berada di kisaran 2% hingga 4%, sedangkan proyeksi pertumbuhan ekonomi di tahun 2023 di level 4,5% hingga 5,3%. Pertumbuhan kredit bulan Agustus tumbuh 9,06% year on year, lebih baik dibandingkan pertumbuhan bulan Juli yang tumbuh 8,54% year on year. Data pertumbuhan M2 Money Supply bulan Agustus secara tahunan akan dirilis pekan ini. Bulan Juli pertumbuhan tercatat sebesar 6,4% year on year. Data pertumbuhan ini dapat mengindikasikan kegiatan aktivitas konsumsi masyarakat. Market View. IHSG selama sepekan ditutup menguat 0,49% week on week di level 7.016,84. Di tengah situasi The Fed yang masih memutuskan akan kembali menaikkan suku bunga di sisa tahun 2023, IHSG cukup kuat dapat berada di atas level 7 ribuan. Tampaknya kali ini pergerakan IHSG akan lebih didominasi oleh sentimen domestik seperti data kinerja emiten kuartal 3 yang akan mulai dirilis bulan Oktober. Serta ekspektasi aktivitas ekonomi akan mulai menggeliat karena adanya aktivitas kampanye akan mulai dilakukan pada akhir bulan November. Asing mencatatkan pembelian bersih sebesar 1,38 triliun rupiah selama sepekan atau outflow year to date 2,69 triliun rupiah. Pada pekan lalu, 3 sektor yang mencatatkan penguatan tertinggi adalah sektor industri dasar, infrastruktur, dan non-siklikal, masing-masing sebesar 1,01%, 1,35%, dan 1,42% secara mingguan. Pada tanggal 22 September 2023, yield benchmark Sun 5 tahun atau FR0095 flat menjadi 6,36%. Yield benchmark 10 tahun atau FR0096 flat menjadi 6,71%. Yield benchmark Sun 15 tahun atau FR0098 flat menjadi 6,85%. Dan yield benchmark 20 tahun atau FR0097 flat menjadi 6,96%. Untuk Indon 10 tahun atau Indon 33, yield bergerak naik di level 5,25%. Dan yield US Treasury 10 tahun naik di 4,33%. Dibandingkan dengan posisi per 15 September 2023, yaitu 5,25% dan 4,33%. Premi resiko Indonesia yang terefleksikan dalam CDS 5 tahun naik ke level 89,83 BPS. Rupiah ditutup melemah 0,13% week on week pada level 15,374. Kepemilikan asing pada pasar Sun per tanggal 19 September 2023 tercatat sebesar 836,01 triliun rupiah atau sebesar 15,33% dari total outstandingnya.
meningkat dibandingkan posisi per 15 September 2023, yaitu sebesar 835,87 triliun rupiah atau 15,32% dari total outstandingnya. Amerika Serikat akan memasuki fase disinflasi, sehingga diharapkan tidak akan terlalu agresif dalam menaikkan suku bunga acuan. The Fed masih menaikkan suku bunga acuan di bulan Juli, namun masih mengindikasikan kebijakan moneter yang ketat bila inflasi masih berada di atas target. Di tengah isu resesi, The Fed masih cukup optimis ekonomi Amerika Serikat akan tumbuh 2,1% year on year di tahun 2023. Indonesia juga akan mengalami penurunan inflasi di tahun 2023 atau inflasi akan lebih terkendali, sehingga Bank Indonesia tidak akan menaikkan suku bunga acuan. Pasar obligasi akan bereaksi positif terlebih dahulu akibat perbaikan kondisi makroekonomi yang akan diikuti positifnya kinerja di IHSG. Tetaplah berinvestasi.